Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat kembali, bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara dan saya, agar setiap kita tetap terus boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di akhir zaman ini untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, untuk support pelayanan ini, dukung pelayanan ini dengan cara klik tombol subscribe, share jika ini memberkati saudara, dan komen apa yang memberkati saudara sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. By the way, jangan lupa secara khusus saya kembali mengingatkan buat setiap anak-anak Tuhan yang bergabung melalui program Bible and Coffee dan tinggal di kota Bandung dan sekitarnya. Beberapa hari ke depan, tepatnya Senin 11 Maret, berarti 4 hari lagi saudaraku, akan diadakan seminar keluarga yang saya beri tema waspadalah, keluargamu adalah target iblis, hati-hati, ya kan. Senin 11 Maret jam 9.30 di Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Sulaiman, GKPO Lanut Sulaiman. Acara ini gratis, ajak keluarga kita, ajak teman, bagikan kembali informasi ini saudaraku, agar banyak umat Tuhan hari-hari ini dipulihkan, keluarganya diberkati, keluarganya dilawat Tuhan, karena kita percaya ada berkat-berkat Tuhan buat keluarga-keluarga yang dahsyat di akhir zaman ini. Tetapi sebaliknya juga tetap harus waspada, tetap harus berjaga-jaga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, catat tanggalnya, Senin 11 Maret jam 9.30 sampai dengan selesai di GKPO Lanut Sulaiman. Secara khusus saya akan berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, ya. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena itu ya Tuhan, kami rindu saat yang indah ini untuk bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud mendapat kesempatan untuk membalas Raja Saul pada saat itu untuk membunuhnya. Karena selama beberapa waktu Raja Saul ini berusaha mencari-cari Daud untuk membunuhnya, untuk menghabisinya, karena ada satu ketakutan yang besar dari Raja Saul, saudaraku, bahwa jangan-jangan nanti Daud akan mengambil kedudukanku sebagai raja. Itu sebabnya dia memiliki visi bagaimana supaya Daud ini selesai hidupnya, gak ada lagi yang namanya Daud. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud diangkat menjadi seorang raja menggantikan raja sebelumnya, yakni Saul. Ketika dikejar-kejar Daud, sampai ada suatu keadaan, saudara dikasih dalam Tuhan, Saul bersama pasukannya sedang mengejar Daud. Pada saat itu rupanya Saul kebelet gitu ya, kira-kira saudaraku. Jadi dia buang air, dan di belakangnya rupanya itu ada Daud bersama dengan pasukannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang keempat. Ya, perhatikan. Jadi Saul sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Nggak tahu Saul ternyata, wah ada Daud dan pasukannya di belakang. Dengan mudah sekali Daud dan pasukannya bisa menyelesaikan nyawa Saul pada saat itu. Karena dia posisi sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, pasukan pasti berada di depan gua, nggak mungkin temenin di dalam. Iya kan, dia lagi buang hajat. Ayat 5, perhatikan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba. Jadi ini pasukan Daud bilang sama Daud,
Bos, tiba nih, kira-kira seperti gitu kan. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang pandang baik? Daud berpikir sehat. Ada banyak dari kita ketika kita melihat ada kesempatan untuk menghina, ada kesempatan untuk membuli, ada kesempatan untuk mengejek orang-orang yang pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita, yang pernah nyusahin, yang pernah membuat hidup kita hancur. Kalau ada kesempatan itu, oh saya pasti sikat pendeta, saya pasti buat. Saudara dikasih dalam Tuhan, berbeda dengan Daud. Daud punya kesempatan itu untuk menghabisi nyawa Saul sehingga hidupnya aman, hidupnya damai. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Apa yang dilakukan? Daud cuman bangun, ayat selanjutnya katakan, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ternyata ada maksudnya kenapa hanya ujungnya saja dari punca jubah Saul itu dipotong. Ya, ternyata untuk membuktikan kepada Saul bahwa Daud tidak bersalah. Saudara, ini adalah keputusan yang tepat yang diajarkan Daud buat setiap kita. Apa itu? Jika ada kesempatan bagi kita untuk bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, jangan lakukan. Sama-sama bilang sama saya, jangan lakukan. Amin. Jangan ambil bagian itu. Kenapa? Karena jangan biarkan tanganmu kotor oleh pembalasan. Daud tahu hal itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud keluar, maka Daud bilang sama Saul. Jadi gini saudara, ternyata kenapa Daud mau membuktikan. Daud mengambil bagian itu, apa yang dia lakukan. Karena Daud punya pemahaman yang benar tentang keadilan Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud keluar, maka Daud berseru di ayat 13. Perhatikan 1 Samuel 24 ayat 13. Daud bilang begini, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Daud bilang sama Saul, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi perhatikan, tanganku tidak akan memukul engkau. Jangan kotorkan tanganmu. Jangan kotorkan pikiranmu. Jangan pikirkan hal-hal untuk membalas yang jahat dengan yang jahat dalam hidupmu. Biarlah Tuhan yang berperkara. Sama seperti Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Daud tahu betul bahwa keadilan Tuhan tidak pernah gagal untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sadari hal ini. Buat apa engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, mengotori tanganmu, sedangkan engkau bisa melihat kemenanganmu kalau engkau memang bertindak adil di hadapan Tuhan? Kerinduan kita kan seperti itu. Ya udahlah, gak usah balas yang jahat dengan yang jahat, gak apa-apa deh. Yang penting saya gak lakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya, perhatikan saudara, pada dasarnya apa yang engkau tabur itu yang akan tuai. Itu yang akan kau tuai. Orang jahati saudara dan saya, dia sedang menabur sesuatu yang jahat dan mereka akan menuainya. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan juga membalas yang jahat, dengan kata lain kita tidak ada bedanya dengan mereka, hal yang sama akan menimpa saudara dan saya. Karena itu yang kita tabur kembali. Walaupun saudara bilang, oh itu kan yang mereka tabur pendeta, berarti mereka akan tuai. No, tuai bagi mereka itu tabur bagi dirimu dan kau akan menuai hal yang sama. Dengan kata lain, Tuhan gak mau hal itu menimpa kita. Karena itu Tuhan bilang, pembalasan itu hakku. Jangan biarkan kita mengotori tangan kita melakukan sesuatu yang jahat sehingga pada akhirnya hal itu kembali menimpa hidup kita. Makanya kenapa Yesus mengajarkan jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Berdoalah buat orang yang menyakitimu. Ampunilah mereka yang mengkhianatimu. Untuk apa? Karena engkau sedang menabur sesuatu yang baik. Dan apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Sesimpel itu. Makanya dalam Roma 12 ayat 17 dan 18 firman Tuhan bilang begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kenapa? Karena apa yang kau lakukan kepada orang lain, itu yang akan kembali kepada hidupmu. Jangan kotori tanganmu hanya oleh karena egomu. Tapi dia kan jahat sekali pak. Kalau saya dapat kesempatan untuk balas, saya bisa balas. Kalau saya dapat kesempatan untuk bisa membalas apa yang dia lakukan, saya mau. Gak bisa, gak usah.
Kita bisa melakukan itu tapi nggak usah. Kenapa? Engkau sedang menabur sesuatu yang jahat juga kalau engkau melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Kalaupun suatu saat nanti di hari-hari ke depan, Tuhan izinkan saudara dan saya mendapatkan kesempatan untuk membalas seseorang yang jahat, pernah melakukan sesuatu yang keji, pernah melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan itu adil. Dia yang akan menjadi hakim di antara saudara dan orang-orang yang mungkin pernah merancangkan yang jahat. Tetapi jangan sampai tangan kita kotor oleh karena kelakuan jahat kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah Tuhan tolong kami untuk semakin hari kami semakin mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kami adalah anak Tuhan yang mengetahui keadilan Tuhan itu nyata. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hari ini secara sadar mau melakukan firman Tuhan. Dengan mengampuni dan menyikapi setiap hal-hal yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan kotori tangan kita hanya karena meluapkan ego, emosi untuk kita membalas yang jahat. Biarlah Tuhan yang membalasnya dengan adil. Tuhan Yesus memberkati kita.